Anda kembali bersama kami dalam IDEX Second Session Closing. Dan pemirsa, sebelum kita diskusi dengan narasumber kami yang sudah bergabung hari ini, saya ingin mengingatkan kepada Anda untuk bisa bertanya dan juga berpartisipasi terkait dengan portofolio investasi Anda, bisa bertanya melalui line telepon ataupun line WhatsApp interaktif kami. Dan langsung saja saya sapa yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Ibu Ellen May, Founder and CEO EM Trade. Selamat sore, Bu Ellen. Selamat sore, Mas Fajar. Apa kabar, Bu Ellen? Kabarnya baik. Kabarnya baik ya. Tetap ceria sepertinya meskipun marketnya hari ini tidak begitu cerah, Bu Ellen. Iya dong. Nah ini Bu Ellen terkait dengan market atau indeks harga saham gabungan di hari ini yang turun lebih dari 1%, bahkan lebih dalam dari penurunan yang terjadi di hari kemarin. Apa yang kemudian bisa dibagikan juga ke pemirsa? Apa yang kemudian bisa kita cermati dari laju market di hari ini, Bu Ellen? Jadi sebenarnya yang tadi malam ada berita, hari ini ada berita yang cukup ramai itu dari US, itu kan ada margin call ya, dan margin call atau forward sale ini cukup besar untuk angka di atas, kalau nggak salah tuh di atas 20 miliar US dollar, dan itu berdampak pada hedge fund gitu. Terus kemudian kalau beberapa hedge fund besar ya, kemudian kalau saya perhatikan lagi, untuk bond yield di Amerika ini juga masih cenderung naik, dan dampaknya ke Indonesia untuk bond yield juga masih bisa naik gitu. Dan ini kalau bond yield naik itu dampaknya ke saham negatif ya. Jadi masih isinya sebenarnya masih sama yang diperhatikan, US Treasury bond yield 10 years dan juga Indonesia. Karena Indonesia pasti ngikut dan sangat sensitif. Dan selain itu kalau kita melihat US dollar ini semakin menguat terhadap semua mata uang dan termasuk juga mata uang rupiah. Sekarang sih kalau saya melihat US dollar ini di grafik dia masih bergerak stagnan dengan resistennya di 14.500. Cuman melihat pattern yang seperti ini, saya melihat ada satu pattern seperti ascending triangle yang terbentuk sejak tanggal 8 atau 9 Maret sampai saat ini. Nah, ini kalau sampai breakout dari 14.500 US dollarnya bisa naik lagi, dalam arti rupiah bisa melemah lagi. Nah, di sini saya juga melihat ujung-ujungnya saya melihat resiko di market di IHSG ini bisa berpotensi terkoreksi. Bisa berpotensi terkoreksi. Bu Ellen boleh ditahan sebentar, kita lanjutkan kembali, tapi ini ada penelpon yang masuk, sepertinya sudah tidak sabar. Langsung saja kita sapa, selamat sore. Selamat sore, Bapak. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Hidayat di Jakarta. Dengan Pak Hidayat di Jakarta, silakan Pak Hidayat. Ya, selamat sore Bu Ellen. Mau tanya, untuk WSKT saya punya di 1175. Oke. TINS di 1675. Oke. Saya mau ambil IMAS, kira-kira harga masuk berapa di IMAS? Oke, WSKT 1175, kemudian TINS ya, timah ya Pak ya tadi ya, 1675, dan IMAS jika ingin ambil di level berapa? Iya. Baik, itu saja ya Pak Hidayat ya. Iya. Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Hidayat di Jakarta. Nanti kita akan coba ulas dengan Bu Ellen pertanyaan yang sudah masuk. Tapi saya ingin melanjutkan kembali Bu Ellen. Tadi apa kemudian yang ingin dilanjutkan highlight-nya masih dari market di hari ini? Ya, jadi IHSG itu sekarang lagi tertahan area support 6.000, di mana support 6.000 ini merupakan double support yang cukup kuat. Ada MA100 dan juga ada round number. IHSG itu sebenarnya mulai nggak enak tuh kemarin ketika tanggal 9 Maret. Sebelum itu tuh masih oke-oke aja. Karena dia sempat ngebentuk higher low gitu. Nah, kemudian pada tanggal 25 Maret mulai membentuk lower low. Kemudian tanggal 9 Maret dia membentuk lower high, bukan higher low, salah saya. Jadi lower low dan lower high. Nah, ini menunjukkan bahwa tren itu mulai melemah dalam jangka pendek. Sekarang kalau IHSG ketahan di 6.000 mantul, ini kita mungkin manfaatkan untuk mengurangi posisi yang modal atas, yang harga atas aja. Karena ada kemungkinan koreksi lanjutan melihat tren dari bond yield dan juga tren dari US dollar yang semakin menguat gitu. Ini short term aja sebenarnya. Oke, koreksi lanjutan, short term saja, beberapa kekhawatiran tadi sepertinya menjadi perhatian pasar, ada risiko default dari hedge fund, kemudian bond yield yang masih terus menanjak, dan bahkan imbasnya tadi terlihat rupiah yang sepertinya masih terus melemah dibandingkan US dollar. Nah ini dari jangka pendek yang tadi Bu Ellen garis bawahi, apakah kemudian jika kita lihat jangka pendeknya koreksi masih akan terjadi, tapi jangka panjangnya demikian pula atau justru ada view yang cukup berbeda?
Nah, kalau untuk jangka panjang sendiri, sebenarnya jangka panjangnya mau seberapa panjang? Kalau saya melihat sebenarnya untuk jangka panjang sampai akhir tahun 2021 hingga 2022, kalau kita melihat perekonomian kan sekarang sudah mulai semakin aktif bergerak meskipun ada lockdown di beberapa negara di Eropa. Hmm. Nah, di 2020 kemarin ini sebenarnya pasar saham itu kan naik karena dukungan dari stimulus moneter dan juga kebijakan fiskal. Bukan karena perekonomian yang memang kuat secara fundamental solid, terjadi satu recovery perekonomian. Jadi retail itu kayak mereka ya berlomba-lomba untuk trading, untuk investing kayak gitu. Sekarang udah mulai terjadi satu normalisasi. Saya lihat seperti itu. Mungkin retailnya nyangkut atau mungkin retail saat ini lagi bosen atau gimana. Jumlah transaksi retail sekarang agak-agak slow. Tapi kalau saya melihat jika memang perekonomian ini ke depan mulai membaik, maka investor besar atau investor institusi juga akan masuk lagi. Investor asing juga akan masuk lagi, baik domestik institusi maupun asing institusi nanti juga akan masuk lagi kalau perekonomian membaik. Dan itu juga akan untuk jangka panjangnya pasti akan bagus, pasti akan lebih bagus gitu. Jadi kalau misalkan sekarang ada koreksi yang cukup dalam sih, sebaiknya dimanfaatkan untuk investasi karena ini saham-saham juga udah mulai agak tinggi valuasinya. Kalau sampai ada diskon, ada koreksi lagi, ini teman-teman bisa mendapatkan saham-saham yang valuasinya kembali lebih terdiskon gitu. Oke, valuasinya terdiskon meskipun ada koreksi terutama di jangka pendek. Tapi sebelum saya tanyakan, adakah kemudian sektor yang mungkin cukup spesifik atau saham yang cukup spesifik terutama di jangka panjang? Sekali lagi Bu Ellen, ini level-level terdekat yang akan diuji untuk indeks harga saham gabungan berarti di level berapa saja ini? Level apa? Level terdekat dari IHSG. 6.000. 6.000 tuh kuat banget. Sebenarnya tepatnya 6.024, cuman saya bulatin aja 6.000. Kalau 6.000 tertembus ke bawah, itu support berikutnya di angka 5850, itu merupakan low body pada tanggal 1 Februari. Gitu. Oke, baik. Jadi 6.000 begitu ya level terdekat yang tadi juga disebut sebagai support untuk indeks harga saham gabungan yang hari ini sudah perlahan-lahan semakin mendekati. Hari ini ditutup di 6.071,442 atau turun 1,55%. Itu mungkin juga bisa menjadi catatan untuk Anda pemirsa yang memperhatikan pergerakan market di hari ini. Tapi selain tadi dari global, Bu Ellen, apakah ini berarti dari dalam negeri sebetulnya masih minim sekali sentimen ataupun katalis yang mungkin saja bisa menjadi booster bagi indeks kita? Ya, jadi sebenarnya kalau sentimen positif dari dalam negeri itu dari pemerintah udah ada banyak sekali kasih sentimen positif seperti contohnya DP 0%, kemudian pembebasan untuk pajak dividen dan juga PPNBM itu juga diberi keringanan. Tapi kemarin sepertinya dampaknya cuma kayak short term euforia aja, sedangkan untuk dampak yang sebenarnya di laporan keuangan itu baru nanti akan tercermin di laporan keuangan mungkin kuartal 2. Nah, jadi kembali lagi, kalau kita bicara tentang long term, pastinya akan sangat bagus sekali. Sampai long term itu sampai akhir 2021. Tapi jangka pendek ini masih akan bumpy dulu. Jadi market masih akan bumpy. Terus bicara tentang SWF story. Kemarin juga sempat ada berita dapat dana dari Uni Emirat Arab cukup besar. Tapi kenyataannya kan SWF ini juga masih belum jalan. Dan kemarin mungkin tadi menyinggung sedikit tentang saham Waskita ya. Waskita itu dia rugi sampai 7 triliun itu lebih jelek banget dibandingkan dengan konsensus analis. Maka dari itu nggak heran kalau Waskita ini turun tajam gitu. Tapi kalau kita melihat SWF story, kita melihat potensi untuk SWF ini jalan, yaitu positif, tapi memang harus agak sabar. Nah, ini kemarin kalau mungkin sekaligus menjawab pertanyaan tadi ya, untuk Waskita ini, iya, Waskita ini dia udah turun dari area support kuatnya di 1340. Nah, kalau untuk trading sendiri sebenarnya kemarin kita ada cut loss, tapi kalau untuk investing strateginya berbeda, hold aja untuk investing. Nah, tadi saya nggak tahu dapat di harga berapa. Di 1175 yang tadi ditanyakan Pak Hidayat. Ya, 1175 sih baru harga hari ini ya. Ini nggak usah khawatir kalau 1175. Sekarang tuh supportnya di angka 1000. Belum tentu juga kena sampai angka 1000. Jadi kalau buat mindset investing untuk sampai akhir tahun 2021 lah, paling nggak 6 bulan dari sekarang sampai ke kuartal 3 itu cukup cukup oke harganya.
Oke, cukup oke harganya begitu ya. Tadi WSKT Pak Hidayat Betul. punya di 1175, supportnya di 1000. Saya juga ingin sambung sebetulnya di sektor konstruksi. Bu Ellen tadi menyambung SWF Story, kemudian hari ini juga sektor konstruksi turunnya hampir 3%, ada Wika juga turun hampir 3%, Adikarya 6%, WSKT tadi 6,75%. Bagaimana kemudian melihat sektor ini? Apakah memang masih cukup prospektif atau mungkin perlu ditahan-tahan terlebih dahulu? Nanti Bu Ellen kita akan lanjutkan usai jeda, dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali.